Jadi kemarin kita akan mencari pesawat kuadrat, terus menggambar. Menggambar itu berarti termasuk yang ini juga. Mencari titik lembah, titik potong, sumber X. Dari sebuah persamaan mungkin yang tidak bisa difaktorkan. Kalau ini masih bisa difaktorkan. Oke, saya anggap ini yang masih bisa, kita coba cari. Oke, bagaimana Pak? Oke, kalau ini agak panjang, kalau kita tanpa rumus agak panjang. Jadi kita bikin seperti ini. Kuadrat sempurna namanya. Kita mau ubah dari bentuk Q A X kurang P kuadrat, ngerti nggak? Berarti ini adalah PQ itu adalah titik lembah. Kan gitu? Betul kan? Nah kita ubahnya, ini X ini bagi 2 gitu. Nah dibagi 2, kalau kita kuadratkan ininya yang di sini, ternyata dapatnya bukan gini gitu, bukan. Dapatnya itu seperti ini. Nah, padahal yang kita mau adalah 14. Jauh banget nggak kena gitu. Biar kurang-kurang kita nggak usah pusing gitu. Nggak usah kurang lebih. Ini baru gini loh, ini baru 5 lebih, 6 lebih ya. Ini 6 lebih positif. Kita mau jadikan negatif 14. Aduh pusing gimana nih? Mau kurang atau tambah gitu? Pusing kepala kita. Jadi kamu boleh pakai. Aku hilangkan aja ini. Saya hilangkan ini. Sehingga nanti kalau ini kan dapatnya ini ya. Nanti ya. Nah ini yang kita mau kan? Oke, jadi kalau ini hasilnya adalah ini. Ini hasilnya adalah ini. Kalau saya menghilangkan ini berarti saya kurang 25/4. Jadi ini tetap di sini aja. Ini nggak usah pusing. Karena saya hilangkan dengan ini itu, sorry ya, ini itu dapat dari yang ini ya, dapat dari ini. Ada kelebihan 25/4. Udah kamu kurangkan aja, berarti sini kita kurangkan. Ada yang kurangkan. Ya tinggal kamu proses ini aja. Berarti min 25. Berarti ini berapa nih? 56 berat. Ya, 56 bagi 14 kan? Saya ini kan jumlahkan dari berapa? Minus 81/4. Betul ya? Boleh kan? Oke? Betul? Ya, 81/4 berapa sih? 20,25. Hah? 20,25. 20/5. Aduh, nggak bulat ya? Harusnya bulat ya? Oke, mungkin nggak bulat. Oke, saya pindahkan. Ini berarti Y sama dengan 81/4. Terus saya ubah. Ya, saya ubah. Ini saya pindah ke sana. Karena harus ada kurang gitu, betul nggak? Jadi akan saya ubah jadi Y tambah 81/4 sama dengan X kurang 5/2 kuadrat. Berarti saya tahu dong titik puncaknya berapa? Titik puncaknya 5/2 negatif 81/4. Ini titik lembah yang ketemu titik lembah. Jadi kalau saya mau gambar, saya sudah tahu. Gambar ini titiknya ada di 2,5 positif dan 20 lebih ya.
2,5. Oke, ini 2,5 sampai di sini adalah titiknya 22,5 negatif. Berarti saya sudah bisa gambar. Oke. Nah, selanjutnya saya cari tipong. Mencari tipong lagi. Kalau ini untuk mencari titik lembah. Pak, mencari tipong gimana, Pak? Nah, ini Suppose ini, Pak, mencari tipong gimana, Pak? Ya udah, untuk mencari tipong sumbu X, Y-nya harus 0. Berarti ini 0 sampai dengan, nah ini masih bisa faktor, masih bisa difaktor. Negatif 14 yang ini berarti berapa? Min 7 plus 2, benar? Ini 0. Nah, berarti sudah jelas kan? X-nya 7, X-nya min 2. Oke? Berarti X-nya 7, nah, sini ada 7, sini ada 2. 4. Oke? Ini ada min 2, ini ada 7. Berarti grafik saya bisa ini. Ini apa tengah-tengah? Jadi ya beginilah ya. Saya gambar lebih bagus lagi. Nah, gitu. Nah, ini 2. Lebih cantik lagi. Sini ada minus 14. Berarti sini adalah minus 14. So, titiknya ini adalah 2,5 negatif 2,25. Nah, apa? Ya. Diulang. Suppose, diulang lagi. Gambarkan. Jadi kalau gambar kita memang butuh tipong X, titik lembah. Paling penting titik lembah ya. Nah, kerjakan dengan benar. Cara anggap ini tidak bisa difaktor untuk mencari tipong X. Kalau ini masih bisa ya. Kalau kamu faktornya masih bisa gini ya. X kurang 7, X tambah 2. 14 ya faktornya, kan bisa 1 ya. Kalau ini negatif positif, negatif 1 14, negatif 2 7 gitu ya. Gitu. Tapi bisa juga yang ini positif, ini negatif ya. 1 min 14, 2 min 7. Dijumlahkan mau dapat yang ini. Tentu pakai yang ini ya. Nah, ini masih bisa kan? Kayak begini masih bisa. Masih bisa. Tapi kamu boleh anggap, karena tidak semua soal ini bisa difaktor. Pak, bagaimana kalau faktor? Kamu boleh kayak tadi, masih kayak tadi. Yang paling penting di sini, yang paling penting ya, adalah kamu membuat menjadi buat ini menjadi seperti ini. Kuadrat sempurna kita ngomong. Ini X, ini dibagi 2, saya kira dibagi 2. Nah, ini yang paling penting di sini, kamu harus ngerti. X kurang ini per ini hasilnya adalah begini. Kan ini kuadrat ya. Atau kalau nggak ngerti, kamu boleh pakai gini. Nah. Pak, ini dapat dari mana? 2 dikali ini, pasti 2 dikali. Sehingga kita dapat seperti ini. Nah, padahal kita maunya yang ini, yang peta. Yang kita mau peta ini aja ini. Karena ini dikuadratkan, ada kelebihan 25/4. Supaya 0 saya kurangkan dengan
kurangkan dengan 25/4. Ini logikanya. Kalau saya ini saya kurangkan dapatnya ini ya, hijau. Oke. Berarti saya harus masukkan yang kurang ini di sini. Nah, harus saya masukkan di situ. Ini tetap ya, ini tetap. Ini masukkan ke sini ya. Karena ini tuh bentuknya apa? Ini bentuknya ini kan, betul nggak? Oke kan? Ini adalah ini kan? Ini itu adalah ini gitu. Ya udah, berarti ini saya masukkan ke belakang ini dong. Nah, selanjutnya ini kita dapat min 81/4 ya. Kita udah hitung tadi kan. Oke? Ini kodenya ya. Nah, sampai di sini tadi kan saya ngomong, anggap yang ini itu kamu nggak bisa faktor gitu. Anggaplah ini kamu nggak bisa faktor. Nah, di sini terjadi perbedaan sedikit. Kalau ini kamu letak di sini, berarti itu mencari titik lembah. Oke? Nah, tapi kalau ini kamu y-nya 0 kan, karena untuk mencari titik foto x, y-nya 0 kan. Kalau saat kamu buat seperti ini, berarti kamu ini sedang mencari tipong sumbu x. Oke? Tipong sumbu x. Ini saya lempar sini jadi 81/4. Betul kan? Ini x 5/2 kuadrat. Kalau saya lanjutkan lagi, ini kuadrat jadi akar. Ini ya. 81/4 x kurang 5/2. Ini tentu plus minus 9/2. Betul kan? Oleh x-nya saya pindahkan sini akan jadi positif. X1 karena tidak ada plus minus berarti 5 tambah 9 bagi 2. X2 nya adalah 5 kurang 9 bagi 2. Jadi dapatnya apa? 7. Ini dapatnya min 2. Udah? Dan ini matematika harus kalian ngerti. Harus kalian ngerti. Jadi Dava harus sering-sering ya. Pak, saya kan berkelas 8 Pak. Itu yang kita ngomong, kerja keras akan membuahkan hasil. Kalau kalian tidak mengerti tentang kerja keras membuahkan hasil, ya udah berarti kamu mungkin termasuk orang yang tidak sadar. Kiranya mungkin menurut kamu ya santai-santai bisa dikaya. Saya lebih senang, saya berusaha dan pendidikan, saya nggak profesor doktor jadi kaya raya, halal lagi ya, tidak curi-curi uang rakyat. Cari uangnya gampang gitu. Daripada saya kaya tapi dari jualan. Saya tidak begitu setuju dengan jualan. Konsep Pak Ren itu nggak setuju gitu. Makanya Pak Ren kalau jualan pasti gagal. Oke. Bagaimana Pak? Nah, untuk dari X1, X2 muncullah rumus yang kita ngomong. X1, X2 itu yang kita ngomong. Cara hafalnya apa? Tidak BT jika duduk berduaan. Tidak pun negatif. BT, B itu ini milik T gitu. J-nya itu adalah ini J. Duduk berarti D. Ber itu maksudnya per gitu. 2A. Itu biar bisa cepat. Kamu lihat ya, sini ada plus minus ya. Kalau kita lihat gini ya, belakang sini ya. Nah, ini ada plus minus. Nah, berarti ini untuk mencari, yaitu di mana Y-nya kita jadikan 0.
Untuk menjadi titik lembah, min berduaan di perempatan. Jadi ini terjadi lembah. Terus D-nya apa itu? D-nya lagi itu, D itu apa? D-nya gimana? Tuh, D-nya apa? Tak tahu. Apa? Gawat. Apa? Nomor kamu. Nomor aku. Jadi apa kodenya? Ini Bahasa lihat lagi. Tapi itu apa sia-sia lah. B itu apa dia? B kuadrat. Not. Tidak. Four itu 4. Aku. Jadi kalau ada persamaan ini, kamu langsung boleh pakai gini, dan ini. Ada, itu sudah bisa untuk menggambar. Mengapa Pak Dian minta ini dikuasai Pak? Ini demi kebaikan kalian, melatih yang namanya ajaran dan logiknya. Kalau tidak sama SMA kamu akan ngadat. Banyak sekali yang kayak gini. Ya, logika yang lain. Kamu ngadat, kamu pasti nggak bisa. Jadi untuk menggambar sudah selesai. Konsepnya itu cuma lembah ini. Terus lebih cantik lagi ini apa? Potongan yang di misalnya gini ya. Berarti sininya negatif, kanan negatif. Oke ya. Ini kita udah ketemu nih. Terus ini udah ketemu. Ini apa? Jadi potong ini. Udah bisa gambar. Oke, udah. Kalau ada sebuah persamaan seperti ini, kamu tahu bahwa kalau saya cari X1 X2 nya tentu gini, betul tak? Oke? Jadi X1 ini cepat ya, karena ini bisa difaktor. Kalau bisa faktor, kalau pakai ini aja. Oke? Pak, boleh nggak langsung pakai itu? Boleh, tapi kan lambat kan? Kalau ini lebih cepat. Jadi X-nya itu min 2, X-nya plus 1, ini min 1. Oke? Nah. Disuruh kita buatlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya maksud ini. Ya, akar-akarnya maksudnya X1, X2 nya, yang akar-akarnya bukan X1, X2, nggak boleh sama ngomong. Ya, X1, X2, yang akar-akarnya, buatlah PK baru, yang akar-akarnya 2 kali dari yang ini. Tadi tak? Artinya kalau akar-akar 2 kali, saya anggaplah akar-akarnya itu A dan B, gitu ya. Maksudnya tuh persamaan kuadrat yang baru tuh akar-akarnya ada B, bukan X1, X2, tapi ada B. Oke ya? Oke. Berarti A itu adalah 4, B itu min 2. Tadi nggak? 2 kali kan katanya? Ngerti ya? Oke? Atau kalau gitu mau buat persamaan yang baru, tentu saya bikin gini dong. Dimana sini 4, kalau 4 tentu min 4 jadinya. 4 jadi min 4. Ini kalau 2 berarti plus 2, gitu ya? Betul kan? Ngerti ya? Berarti persamaan yang baru tuh ini. Terus kita kalikan. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Oke, jadi persamaan kuadrat yang baru itu adalah seperti ini. Nah, untuk yang baru.
Di mana akar-akarnya pasti 2 kali dari ini. Ya, yang 4 dan yang 2. Ini dikali 2, dikali 2. Jadi persamaan kawat yang dicari adalah ini. Ngerti tak? Ngerti? Jadi buat PK yang baru yang akar-akarnya 2 kali dari ini. Ini namanya akar-akarnya. Dari yang lama, ini yang baru. Sudah? Sudah ya? Gampang? Belum. Persamaan yang lama. Yang lama, misalnya tuh dia. Mau difaktorkan tak bisa? Bisa difaktorkan. 10 yang nanti di jumlahnya 10 apa? 1 sampai positif 1, 10, 2, 5 gitu ya. Ada yang boleh negatif min 1, min 10, min 2, min 5 kan 10 ya. Tapi kalau dijumlahkan nggak ada kan? Oke, nggak ada. Nggak bisa. Kalau gitu gimana Pak mencari kuadrat yang baru Pak? Misalnya carilah persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya 2 kali dari 9. Nah itu dia. Wah Pak, akarnya ini kita nggak tahu gimana bisa 2 kali. Nah itu dia. Muncul permasalahan. Ya kan? Nggak bisa. Kalau ini kan ada ya, apa selesaikan aja kan beres nih. Oh itu mati? Enggak mati. Nggak mati. Oke, hari ini kita belajar agak keras ya ngomong. Cabut. Kita menyamakan bentuk yang ini ke bentuk yang, kalau ini kan bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C, betul kan? Kita menghubungkan akar-akar dengan ini gitu kan ya. Ya kalau akar-akar kita carinya gini, betul kan? Kalau akar-akar kita carinya gini ya. Gitu ya, ini sampai ini dua, betul kan? Betul kan? Gitu. Ngerti nggak sama apa? Biasanya kita anggap ini 1 nih. Kalau 1 berarti X1 nya 1 dong kan? Berarti 1 adalah X1. Nah, ini X1 gitu. Oke? Ngerti? Kita mau buat mereka dari sama. Atau bentuk ini akar-akar. Aku jadikan bentuk ini gimana ya bentuknya? Nah, itu. Gimana bentuknya gitu? Mau kita samakan. Jadi ini kita mau ubah ke atas. Oke, jadi saya kalikan dulu Y. Berarti ini X kuadrat gitu, betul kan? Ini kali ini, oke kan? Ini kali ini X kuadrat, ini kali ini apa? X. Terus ini kali ini apa? X1 X. Terus ini kali apa? Positif X1 X2, betul ya? Coba dilihat dulu. Tak ngerti tanya. Oke, saya ulangi. Udah? Saya ulangi ya. Dari kita buat yang tadi, ingin menyamakan antara ini ke bentuknya. Karena kalau bentuk yang akar-akar kita hitung pakai gini, ya. Tadi kita jelas, nggak ada A-nya gitu ya. Setelah saya belum kan dapatnya seperti ini.
Dapatnya seperti ini. Ini artinya apa? Oke, coba lihat sini. Ini tuh sama dengan yang ini, yang bingung. Tapi ada per ya. Kalau ini saya jadikan, ini harusnya jadinya Y sama dengan X C. Karena kita sini nggak ada A-nya, gitu. Ya. Mengejar akar-akar tuh nggak ada A-nya, gitu. Oke? Berarti bentuknya jadi gini tuh. Artinya ininya sama dengan ini, gitu. Terus yang ini adalah ini. Contoh tadi ada soal yang kita bikin Y sama dengan X kuadrat kurang X tambah 2. Berarti kan kita kalau ini bisa difaktor ya, kalau ini kan nggak bisa ya. Nah, bagaimana membuat akar-akar yang baru yang 2 kali lipat? Ini masih mending tadi saya sudah coba kan. Saya sudah cobakan gimana nih Pak? Coba Pak buat yang PK baru yang akar-akarnya 2 kali lipat dari akar-akar ini. Nah, akar-akar ini kan begini aja kan. Gitu. Oke ya. Betul? Jadi X-nya 2, X1-nya 2, X2-nya min 1. Betul ya? Min 1. Oke? Nah, kalau akar-akarnya 2 kali lipat, secara manual saya tahu, saya anggap akar-akar baru yang ini adalah alfa dan beta. Berarti alfanya 2 kali X1, betanya 2 kali X2. Betul? Alfanya berarti 2, betanya berarti ini min 1 ya. Oh, X1 ini apa? X1 2 kali 2, 2 kali min 1. Berarti alfanya itu adalah 4, betanya adalah min 2. Berarti kalau saya mau bikin Y-nya tentu ini masih 2, ini masih 4. Apa? Kalau ini mau 0, Y-nya kita nolkan. Tentu akar-akarnya 4 dan min 2. Betul kan? Akar-akarnya itu 2 kali lipat dari ini. Betul kan? Betul ya? Nah, otomatis kalau udah oke bener, saya kali. Ini kali ini X kuadrat, ini kali ini plus 2X kali min 4X. Berarti akar-akarnya adalah persamaan yang baru adalah seperti ini kita dapat. Secara manual. Sudah ya? Tapi tidak semua bisa begini. Kenapa? Yang begini nggak bisa faktor. Artinya. Nah, kita pakai konsep yang ini. Nah, solusinya coba lihat. Bukan yang soal atas ya, saya ngomong soal yang ini ya. Kita udah dapat yang ini. Nah, bisa dengan cara yang lebih cepat atau yang konsep yang lain kita bisa lakukan. Biasanya dilakukan pada saat kita nggak bisa faktor. Oke, tadi dapat ini ya, saya nggak hapus ya. Oke, cara lain. Kalau persamaan kuadrat itu akar-akarnya saya anggap alfa dan beta, berarti alfanya 2 kali 1, betanya 2 kali 2, betul? Dan otomatis persamaan barunya tentu ini X kuadrat. Saya pakai kurang saja, karena sini sebenarnya nilainya kurang gitu. Oke, saya pakai kurang aja ya. Oh iya, tambah aja. Ini adalah ini saya pakai gini, karena ini sama dengan ini gitu. Oke, saya pakai gini aja deh, lebih gampang. Tambah X1 kali X2. Lihat. Oke. X1 X2. Kalau yang baru X1 X2 lah, alfa, beta. Alfa, beta. Nanti. Karena kan akar-akar yang baru kan alfa beta, X1 X2 itu yang lama gitu. Ngerti? Yang baru tentu alfa beta lah. Saya udah umpama alfa beta.
Nah, ini ada alfa tambah beta. Nah, kamu cari alfa tambah beta berapa ya? Nah, alfa itu berapa? 2x tambah 2x 2. Berarti kalau saya faktorkan itu gini ya. Bentar. Alfa tambah beta. Alfa tambah beta ini adalah x1 tambah x2. Minus. Ini adalah nilai yang di sini. Lihat. Ini ada 1. Kalau saya tulis sini ada x gitu. Yang ini. Oke? Berarti ini nilainya itu sebanding. Nilai mereka itu sebanding, ini nggak sama gitu. Ngerti? Ngerti tak? Artinya apa? Ini udah minus. Berarti x1 ditambah x2 sudah nilainya 1 gitu. Ngerti ya? 1, betul kan? X-nya sama. Oke? Berarti ini tentu 2 dikali 1. Ini dapat 2. Tuh. Oke? Berarti ini kan saya letakkan ini 2 nih. Saya letakkan ini 2. Ini 2. Nah, ini 2. Oke? Betul kan? Min 2x. Min 2x. Yang di belakang adalah alfa kali beta. Oke, alfanya berapa? 2x1 kali dengan 2x2, betul? Berarti dapatnya apa? 4x1 kali x2, betul? x1 x2 kan nilai yang di belakang ini kan? Mana tadi? Nah, ini. Ini adalah positif x1 kali x2. Oke? Sehingga 4 kali 2, 8. Dapat berapa? 8 ya? Kita nggak dapat 8. Kok bisa, oh ini tadi plus ya? Ini dapat? Sudah? Jadi, ini tuh nilai sama ini. Kalau misalnya ya, saya minta kalian bikin. Ada sebuah persamaan, ya. Sebuah persamaan kuadrat, akar-akarnya itu min 2 dan 5. Tanya, persamaan kuadrat itu berapa? Ini nggak ada yang ngomongnya baru ya. Ngerti ya? Nggak ada yang baru-baru. Akar-akarnya gini. Tentu kalau kalian mau yang lama, kamu akan bikin gini nih. X tambah 2, X kurang 5, gitu kan? Terus kamu kali-kali, gitu ya. Kamu kali-kali. Kamu pasti kali-kali nih. Oke. Kali-kalinya mungkin saya tulis di sini ini akan jadi, saya langsung aja ya. Nah, ini akan dapat seperti ini. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Sebenarnya nggak perlu. Saya bisa baca cepat kok. Oke. Kita tahu ini adalah negatif x1 tambah x2. Terus ini adalah x1 kali x2, betul nggak? Oke. Berarti y-nya tentu saya langsung pisah. Negatif, oke? Ini tambah ini, oke? Ini tambah ini berapa? T. Ini kali ini berapa? Min. Berarti y sama dengan, betul kan? Coba deh. Dapat kamu pertanyaan dulu. Kamu jangan banyak penuh nih. Oke, pertama yang harus kalian identifikasi adalah berarti ini itu adalah x1 tambah x2. Karena sama-sama negatif gitu ya, betul nggak? Sama-sama negatif kan? Dia negatif kan maksudnya tambah kan? Sudah? Ingat ya, ini sudah 1, jadi saya nggak bagi lagi. Tadi sudah 1, karena 2 dibagi 1 tetap 2 kan? Oke ya, dia harusnya kan B per 6. Oke? A-nya itu yang bentuk yang sini ya. Bentuk awalnya gini. A-nya yang sini, oke? Nah, baru lanjut yang sini.
Oke. Berarti ini apa? X1 kali X2. Betul? Berarti saya catat dulu ya. X1 tambah X2 itu adalah 2. X1 kali X2 itu adalah 3. Oke. Persamaan akar baru, saya anggap akar-akarnya itu alfa dan beta. Artinya, dia akan memberi persamaan X kuadrat kurang alfa tambah beta X, betul ya? Tambah alfa kali beta. Karena ini akar-akarnya kan, akar-akar yang baru. Kalau yang lama kan X1 X2. Nah, akar-akarnya X alfa tambah beta, lihat ya. Yang belakang kan apa? Akar-akarnya dikali. Oke? Akar-akarnya dikali. Nah, berarti saya tinggal mencari nilainya ini berapa, nilai ini berapa. Oke, saya mulai. Alfa tambah beta. Nah, alfa berapa? Dia ngomong alfa apa? 1 lebih ya. Nah, dari soal ini ngomong apa? Alfanya 1 dari X1 tambah 1. Beta X2 tambah 1. Oke? Karena lebih 1 kan dari akar yang dulu. Berarti alfa itu X1 ditambah 1. Dia lebih 1 dari yang lama. Oke ya? Oke. Berarti saya mau cari ini sekarang alfa tambah beta. Berarti X1 tambah 1 tambah X2 tambah 1. Ini jawabnya apa? 2 X1 tambah X2, betul? X1 tambah X2 berapa? X1 tambah X2 berapa? Amin. Bengong kan? X1 tambah X2 berapa? Saya sudah tulis di sini, Pak. Ini min, ada minnya. Ada minnya. Ini sudah saya tulis, Pak. Ini min, habis, tinggal X1 X2 berarti 2. Ini bentuknya ada min, sini nggak ada min kan? Kalau ada min berarti ya hilang lah, makanya cari. Jadi ini adalah apa? Dapatnya berarti 2 tambah, berarti ini 4. Oke, berarti sini pasti 4. Dan berarti ini persamaannya boleh turun gini nih untuk kemenangan. Saya tulis Y bersama dengan X kuadrat kurang 4X. Tinggal yang belakang, saya belum tahu. Oke. Alfa kali beta. Dan alfa berapa? Alfa berapa? Beta? Nah, ini kan berarti kali ya. X1 kali X2. X1 X1 tambah 1 X2, betul nggak? Tambah 1, betul nggak? X1 X2 berapa? 3. Nah, ini berarti kan apa? X1 tambah X2. Betul? Berapa X1 tambah X2? 2. Tambah, berarti ini 6. Ya udah, berarti sini 6. Di sini 6. Ya.